Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu ya di podcast Korong yang Vol 25. Suara kita, suara mereka. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang AADC, yaitu ada apa dengan Cicurug. Cuma lebihnya lebih diperdetil lagi ke infrastrukturnya, ke industri kreatifnya, dan juga ke seninya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman. Ini sama Nining, panggil aja Ning. Terus di sini itu Ning nggak sendirian, ada di sebelah kiri ada Kang Ahmad Dayana ya. Dayari. Dayari. Kang Ahmad Dayari, panggilnya Kang Daya ya. Kang Aday. Oh, Kang Aday. Ya. Aday berdaya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh lagi ya soal tema kita kali ini, Ning nih mau nanya kepada Kang Aday juga. Nah, Kang Aday apa kabar nih sebelumnya? Baik nih baik. Terus Kang Aday kesibukannya apa nih sekarang? Banyak sih ya kalau saya sibuknya. Ya. Ngajar juga, terus juga berkomunitas juga, berjejaring juga, banyak deh. Gitu. Yang kayak gitu pokoknya. Oh iya. Ngajar Suka sih komunitas banyak juga berarti ya Kang Aday ini. Ya, berjejaring kalau saya sih senang bilangnya berjejaring karena kalau berkomunitas juga maksudnya berjejaring ya karena banyak banget komunitasnya, teman-temannya banyak. Kalau ngajarnya udah lama gitu Kang Aday? Aku ngajar dari mulai lulus kuliah S1 juga udah mulai ngajar, di ngajar sekolah, terus sekarang juga ngajar di salah satu kampus di Sukabumi lah. Gitu, oke. Ada lagi gak mau nanya soal Kang Aday? Teman-teman mungkin yang di depan. Udah cukup ya soal Kang Aday ya. Udah cukup ya. Nanti kalau misalnya udah cukup kita lanjut ke materi ya, ke tema kita kali ini tentang ada apa dengan Cicurug. Oke, berbicara tentang Cicurug hari ini nih kan Kang Aday ya, kita ketahui bersama ya kalau di Cicurug itu udah banyak banget nih infrastruktur yang udah dibangun sama pemerintah gitu ya. Mulai dari jalan tol juga udah banyak, terus double tracknya juga nih. Terus ini mulai ini sama Kang Aday, pandangan Kang Aday soal infrastruktur ini gimana sih gitu? Kalau saya sih kenal Cicurug itu sadar Cicurug lah ya, sadar adanya Cicurug itu sekitar 20 tahun yang lalu gitu. Kenapa 20 tahun yang lalu? Karena ya baru sadar tinggal di Cicurug gitu. Ketika saya SD ya saya baru sadar oh ini Cicurug gitu ya. Sebetulnya kalau bilang infrastruktur Cicurug ya ini Cicurug ya, kita ngomonginnya kan Cicurug. Infrastruktur Cicurug tidak terlalu banyak yang berubah sebetulnya dari semenjak saya sekolah dasar di sini sampai sekarang itu tidak terlalu banyak yang berubah. Mungkin perubahannya hanya kalau kita berbicara double track, kereta lebih intens dulu dibanding sekarang gitu. Kalau dulu kereta barang, kereta penumpang itu lebih banyak dibanding sekarang. Kalau sekarang kan tidak terlalu banyak ya. Terus si double track ini juga khususnya kan buat perusahaan gitu, untuk salah satu perusahaan. Terus kalau tol ya mungkin ini juga berdampak ke kita di infrastruktur. Namun kalau untuk orang Cicurug mah kecil sih dampaknya. Maksudnya macet tidak berpengaruh karena tol kan masuk dari Bogor keluar Cigombong. Nanti ada bagian keduanya keluarnya Parungkuda gitu. Jadi Cicurug mah tidak berdampak besar ya. Jadi mobil besar dari perusahaan-perusahaan tetap lalu lalang di sana. Terus untuk infrastruktur yang lain, kita orang komunitas juga tidak terlalu banyak adanya tempat-tempat. Walaupun sekarang mah tempat ngopi menurutnya sangat banyak, itu tempat ngopi. Di zaman saya dulu waktu SMA atau SMP, tempat ngopi tidak terlalu banyak. Kalau sekarang banyak sekali tempat ngopi. Itu salah satu bentuk perkembangan Cicurug dari hal berkomunitasnya. Karena zaman dulu mah waktu SMA atau SMP di sini nongkrong gitu tuh jarang gitu. Paling nongkrong juga main PS meren dulu mah di RPH gitu ya. Dingdong Maka Usuman berarti beberapa di sini tidak Usuman ngaranna CT gitu ya, Cicurug dari atas. Superan Usuman. Ya, main dingdong itu salah satu rekreasi kami lah dulu pada masa itu gitu. Kalau teman-teman sekarang kan rekreasi secara visualnya pegang handphone juga udah selesai gitu. Game juga lebih menarik dengan handphonenya, gadgetnya gitu. Jadi kalau saya bilang infrastruktur secara komunal itu yang besar di Cicurug juga tidak terlalu banyak gitu, tidak terlalu nampak gitu. Namun karena Cicurug ini wilayah perbatasan ya, gitu kan Cicurug mah Sukabumi coret, Bogor coret gitu. Kadi Kagok, Kadi itu Kagok. Maka orang-orangnya
heterogen lah gitunya, aneh-aneh gitu, orang-orangnya macem-macem. Tapi orang Cicurug itu adalah salah satu tipe manusia yang tidak mau mengakui dirinya orang Sukabumi gitu. Ya benar. Mau ditanya teh nyamut orang Bogor ya orang Cicurug. Cicing di mana? Cicurug. Padahal Sukabumi lain Cicurug gitu kan. Soalnya kalau lihat di Bogor juga kan, di mana Cicurug? Sukabuminya jauh atuh, deket Cicurug mah di dia. Karena kita pasti mengakuinya seperti itu, karena saya juga kuliah di Bogor. Teman-teman yang di Bandung atau yang di Jakarta pasti mengakuinya Cicurug. Entah kenapa itu teh jadi sejenis apa ya, keyakinan bahwa kita di Cicurug itu punya perbedaan dengan yang ada di Sukabumi kota gitu. Ada kita kan ngomong ke mana, ke kota, ngomong ke Sukabumi tapi pasti ngomong ke kota gitu. Nah, karena memang sangat berbeda, sangat berjarak dengan kita gitu. Padahal secara administratif tetapnya di kota atau di Pelabuhan Ratu. Tapi orang Cicurug mah kekewe. Komunitas aja contohnya, komunitas Taman Baca Cicurug, jadinya BMX Cicurug. Terus naon deui loba we nu atas namakeun Cicurug. Ya, komo fans sepak bola gitu nya. Itu banyak sekali menggunakan namanya Cicurug. Jarang menggunakan istilah Sukabumi. Nah, lamun geser sedikit misalnya ke daerah Cibadak, Cisaat, ke daerah yang dekat ibu kota, nah mereka mah akan mengakui wilayahnya Sukabumi lebih besar gitu ke situ. Jadi, kalau tadi pertanyaannya tentang infrastruktur, secara kewilayahan saya tidak melihat banyak berubah di sini gitu. Apalagi di area jalan raya ya paling kaum bentukannya sekarang seperti itu. Teman-teman bisa berkumpul di situ, terus kecamatan mereka walaupun sekarang tidak terlalu intens orang ngumpul di sana gitu ya karena lebih privasi, ya bagus sih sebetulnya gitu kan, karena wilayah pemerintahan itu memang seharusnya ada wilayah privasinya gitu kan, tapi di luarannya sana di hadapna di kaum itu orang bisa berkumpul. Memang kan polana kos gitunya, pemerintahan hadapna pakauman, orang ngumpul di pakauman. Pada masa dulu juga kayak gitu. Jadi infrastrukturnya apa yang menonjol ya? Ya macetnya mah dari Cicurug mah gitu, macetnya lebih sering sekarang. Ikonik. Jadi mungkin ada sih ya perkembangan, cuman nggak terlalu pesat banget gitu. Kalau menurut saya ya, gitu. Kelihatannya kayak gitu, nggak terlalu pesat gitu. Tapi infrastruktur apa dulu gitu ya. Kalau sekolah-sekolah sekarang udah bagus-bagus, udah keren-keren gitu sekolah-sekolahnya. Karena kan ya memang harus kayak gitu, kalau tidak berkembang ya berarti tidak maju sekolah. Jadi secara menyeluruh aja gitu Kang? Ya kalau secara menyeluruh ya ada perubahannya kan. Kalau dampaknya mungkin untuk kita tidak terlalu besar ya, untuk komunitas apalagi gitu. Teman-teman komunitas di Cicurug itu tetap tidak punya sentra mereka untuk berkumpul. Kita masih terkantong-kantong, kita masih terpecah-pecah gitu. Karena tidak punya, ada misalnya pakauman gitu ya, kaum udah terlalu religius buat teman-teman gitu kan ya. Wilayahnya kan sakral. Kalau di wilayah sakral seperti itu kita juga nggak bisa macam-macam gitu, karena kan ada batasan. Sok arek nyalek yang festival nih dinya, nah cocok atuh gitu kan ya, dan memang bukan tempatnya gitu. Tapi setidaknya kaum itu bisa menjadi wilayah refleksi teman-teman sering ngumpul di sana. Orang-orang yang walaupun gini ya, orang yang ini mungkin teman-teman juga merasakan, orang-orang yang kumpul di kaum itu bukan orang-orang dekat sini gitu, bukan Cicurug. Puntennya Cicurug kota lah gitu yang sanes, tapi teman-teman dari berbagai wilayah di luar Cicurug. Tapi setidaknya itu menjadi tempat mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Kan pentingnya taman-taman kota gitu ya, pentingnya ruang publik itu orang bisa interaksi, ngobrol, tidak menjadi individual gitu. Ya walaupun mungkin kalau saya bilang sekarang udah menarik, namun permasalahannya sama sih dari dulu, macam pencahayaan. Maksudnya kalau malamnya poek pisan, harusnya lebih terang biar orang ngumpul di situ. Tapi karena wilayahnya sakral, jadi serba kagok. Nah, orang-orang kayak kita mungkin adalah orang-orang yang jarang nongkrong di kaum kayaknya gitu ya. Muntah muka lapak mah gitu ya. Muntah muka lapak mah jarang banget nongkrong di kaum, tapi orang-orang dari daerah, dari luar sana mereka sering ngumpul di sana. Sehingga itu penting gitu. Mereka punya interaksi, melihat keadaan Cicurug kayak gimana gitu. Ya anak-anak gaul Cicurug goreng sebagian di sini. Ya, tapi orang-orang kaum sendiri yang tinggal di kaum mungkin wah nggak mustahil lah nongkrong di gigir lapang basket gitu. Nongkrong mual. Kecuali pagi mungkin kalau jalan olahraga itu paling kayak gitu. Pasti nongkrongnya di samping-sampingnya. Gitu. Setidaknya infrastruktur seperti itu lebih baik lah. Sekarang mah ada gitu. Itu Neng. Oke. Terus kalau gini kan infrastruktur kan pemerintah juga udah mulai ngebangun ya, meskipun misalnya dampaknya belum dirasakan oleh kita semua gitu ya. Terus kalau misalnya gitu kan harus dibarengi juga dengan SDM yang berkualitas gitu ya. Kalau misalnya ini menurut Kang Aday,
jika infrastrukturnya itu bagus, SDM-nya juga kan harus bagus. Kalau misalnya SDM-nya agak kurang, nah gimana nih? Kalau saya selalu yakin SDM Cicurug itu bagus-bagus gitu. Itu kenapa bagus-bagus? Tidak akan ada teman-teman taman baca, tidak ada teman-teman apa misalnya di komunitas-komunitas kalau tidak Cicurug tidak bagus. Cicurug itu bagus-bagus. Kualitas orangnya bagus-bagus. Namun kebanyakan memang tidak ditinggal di kotanya sendiri gitu. Karena ini permasalahan pendidikan menurut saya. Kenapa anak-anak, kita ambil contoh lah salah satu sekolah negeri di Cicurug, itu dia kuliahnya tinggi-tinggi anak-anaknya. Sampai ke Jogja, sampai ke UI, sampai kemana. Tapi ketika pulang mereka tidak jadi apa-apa. Oh, ayeuna jurusanna biokimia naon gitu lah, pokoknya mah tukang ngulik amuba gitu ya. Ketika pulang bingung mau ngapain gitu. Ya itu, kenapa? Karena mereka ya cocok orang gawe di dia, gawe naon gitu, tidak ada perusahaannya. Nah, SDM itu ini makanya sekolah nih, dia lawan ayah guru gitu nontonnya. Ya sekolah itu harusnya membiarkan siswanya untuk mereka maunya apa gitu, bukan dipaksa untuk demi akreditasi sekolah budak dipaksa-paksakan sekolah kaditu. Ketika lulus mereka nggak ngerti mau jadi apa gitu. Makanya banyak yang bingung seperti itu teman-teman itu. Terus karena kita mah wilayah pabrik juga gitu kan, jadi orang-orang itu lebih banyak ya udah lulus kerja di perusahaan, lulus kerja. Nggak salah sih gitu, tapi yang lebih benar gitu ya. Harusnya apa ya, pengembangannya itu kalau ngomongin SDM itu harusnya dari pendidikan, nggak ada lagi gitu. Itu harus dari pendidikan ya, dari komunitas seperti ini juga gitu, dari ruang-ruang berpikir kecil seperti ini, misalnya di lorong-lorong pas kayaknya di gang, tapi muncul pemikiran-pemikiran besar. Itu ada obrolan-obrolan setidaknya meningkatkan apa ya? Ya, public speaking atau orang tuh bisa ngomong dan sebagainya gitu. Karena di Cicurug itu harus diperbanyak kantong-kantong kayak gitu. SDM-nya udah bagus-bagus, keren-keren. Kalau kalian ngecek misalnya, kalau mungkin Ridwan dari Taman Baca sering kemarin pas kita usuman pas coronanya, banyak sekali kan saya nanya kan, dia di mana? Kuliahnya di Jepang, Kang. Iya di dia. Orang Cicurug gitu kan. Malah saya sendiri nggak tahu. Nah, itu keren-keren sebetulnya. Apalagi orang tua di Cicurug itu sudah cerdas orang tua. Anak-anaknya itu udah disekolahkan di tempat-tempat yang cocok untuk mereka gitu. Dengan ekonomi Cicurug kan bukan ekonomi rendah ya. Perusahaan-perusahaan besar, ekonominya juga besar. Ini untuk daerah perkotaan ya. Boleh deh kalian bikin survei kecil-kecilan gitu. Orang tua Cicurug itu anak-anaknya sekolahkan di sekolah-sekolah SDIT gitu ya, SDIT gitu ya. SD Islam terpadu lah gitu. Itu kenapa? Karena anaknya pengen berkembang pesat gitu, pendidikannya ingin bagus, dikuliahkan di kampus-kampus negeri, kuliah tinggi-tinggi itu banyak. Malah anak-anak sekarang ada di salah satu perumahan gitu ya, daerah Cicurug. Itu satu komplek anak-anaknya SD-nya ngomongnya udah bahasa Inggris gitu. Pergaulannya ya udah Inggris banget gitu. Udah bahasanya udah pakai bahasa asing. Itu perkembangan yang bagus kalau menurut saya gitu. Asal didasari dengan mereka tetap mengajarkan ketimuran kepada anak-anak itu gitu. Kenapa? Karena berbeda dengan zaman saya dulu gitu. Bahasa Inggris teh menakutkan gitu. Diajar bahasa Inggris Korea mah orang mah. Padahal itu penyakit yang salah gitu. Saya selalu menyalahkan orang tua saya kenapa dulu tidak dipaksakan orang yang jago bahasa Inggris gitu. Namun orang yang jago bahasa Inggris juga orang saya di luar negeri gitu ya. Sayangnya itu seperti itu. Makanya ketika saya melihat perkembangan anak-anak sekarang, itu akan berguna di masa yang akan datang gitu. Jadi SDM Cicurug itu tidak melulu kita sering melihatnya sebelah mata gitu, pabrik dan sebagainya. Orang pabrik saja itu sudah mulai memberontak gitu. Anak-anaknya itu udah dididiknya, udah ngomongnya udah jelasnya bahasa Indonesia. Kan penggunaan bahasa ibu mah kan ya orang bahasa Sundanya. Tapi ketika orang belajar di kolot diajarkan mulai bahasa Inggris, walaupun yes no itu udah pasti sering. Makan ataupun ada sesuatu yang berbahaya, orang tuanya udah ngomong danger gitu. Dia mulai menyisipkan bahasa Inggris walaupun seetik tapi bahaya untuk pendapatan bahasa Inggrisnya jadi nggak benar. Tapi orang-orang desa itu atau orang-orang daerah itu udah mulai bagaimana anak-anak ini nantinya bisa memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan sebagainya, itu udah mulai gitu. Orang-orang Cicurug itu sok cek pegawai pabrik pasti inginnya anak-anaknya sekolahnya tinggi-tinggi. Dan juga didukung dengan ekonomi Cicurug yang bagus kalau menurut saya. Karena macam pegawai pabrik air lah di sini itu kan ekonominya bagus. Anak-anaknya biasanya sekolahnya tinggi-tinggi. Nah, itu salah satu yang memberikan masukan ke anak-anak di Cicurug itu. Banyak yang sekolah tinggi itu gara-gara mereka kerja di perusahaan itu. Walaupun perusahaannya banyak sekali yang hari riuhnya karena nyian macet di dia. Tapi dampak positifnya kalau saya lihat
kebanyakan anak-anak yang orang tuanya kerja di sana itu anak-anaknya sekolahnya tinggi-tinggi, kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau ngomongin SDM bagus-bagus kok Cicurug ya, sangat bagus-bagus. Apalagi generasi alpha berarti ya, udah ke alpha, nah itu udah keren-keren ya. Gitu nih. Terus selain dari kan tadi Kang Adai bilang pendidikan ya, selain dari pendidikan nih gimana sih biar kita itu bisa lebih ningkatin keterampilan lagi gitu? Banyak sih ya, banyak hal nih kayak gini nih, ruang-ruang cerdas kayak gini nih harus dibanyakin gitu. Tempat-tempat ngobrol, diskusi itu harus dibanyakin. Walaupun ruang-ruang virtual sekarang lebih digunakan oleh kalian gitu ya. Kita lebih banyak ngobrol di WA gitu ya, lebih banyak ngobrol di Instagram, silih komen dan sebagainya gitu. Karena kan itu mah untuk eksistensi diri ya. Semakin banyak yang lihat kita di Instagram gitu, itu lebih menyenangkan walaupun tingsahan nempon lagi. Kadang hal-hal seperti itu lebih jadi bahan eksistensi manusia sekarang. Tapi menurut saya diskusi secara langsung, ngobrol secara verbal seperti ini penting. Kenapa? Teman-teman itu harus bisa membuka cakrawalanya dari obrolan. Kadang kita kalau baca buku kayak gini malasnya luar biasa. Tapi ketika seseorang menjelaskan misalnya tentang buku A ke kita atau tentang film A ke kita, itu kita akan lebih banyak menyerap. Karena kan orang beda-beda ya. Ada yang dia motorik gitu ya, motorik kan ada yang verbal karena orang ngomong dia enak, ada yang naratif baca terus dia nerima, ada macam-macam. Nah, hal-hal kantong-kantong seperti ini penting untuk keterampilan, terus kesadaran aja sih gitu, kesadaran untuk komunitas juga penting. Kenapa? Karena dari situ orang akan belajar cara berpikir orang lain gitu. Beruntungnya Cicurug itu banyak komunitasnya gitu. Orang-orangnya kreatif. Beberapa komunitas banyak sekali di Cicurug, walaupun sekarang karena kemarin pandemi ya, jadi kurang rame deh. Tapi kalau saya lihat mungkin 10 tahun atau 5 tahun terakhir itu terus bermunculan orang-orang kreatif dengan dia buat apa, walaupun banyaknya dari Cicurug nyeuna tapi di luar gitu. Tapi ya ketika pulangnya dia pasti kesini gitu, pasti kangen Cicurugnya. Kita aja nih yang ada di sini untuk menatanya seperti apa gitu, membuat ruang-ruang itu terus berjalan lah gitu. Apalagi organisasi-organisasi yang kita lihat kan banyaknya komunitas ya, padahal organisasi yang lain juga, organisasi mahasiswa lah, organisasi keislaman atau organisasi apa, itu banyak banget di Cicurug. Itu juga penting. Nah, jadi keterampilan itu bisa hadir dari situ nih. Gitu. Oke nih Kang Adai, balik lagi ya ke infrastruktur ya. Kan tadi mungkin Kang Adai berpikir pasti dampak dari infrastruktur ini pasti kan ada dampak positifnya, ada mungkin dampak negatifnya juga ada. Menurut Kang Adai gimana? Pembangunan itu pisau bermata dua lah gitu ya. Pasti ada positif ada negatif gitu. Double track negatif bagi beberapa orang karena digusur rumahnya. Positif bagi beberapa orang karena hasil gusuran gede gitu ya. Di Nyalindung saja orang bisa beli sapi gara-gara double track gitu ya. Kan itu positif gitu. Terus tol juga kayak gitu. Wah, merusak alam gitu ya. Gunung dibabat gitu ya, kebun dibabat. Tapi wabaraha orang Ciambar juga beunghar gara-gara tol. Ya. Saya masih sering dengar gitu orang-orang Ciambar mau keresek, isinya duit tumpul gitu ya gara-gara double track, gara-gara tol. Jadi kan kita nggak bisa bilang itu positif negatif ya. Puncaknya kehidupan kan harmonisasinya. Itu harmonis nggak bagi dia gitu. Kalau misalnya itu harmonis, dia kehidupannya enak gitu ya, dapat duit dari situ ya oke aja sebetulnya. Kayak infrastruktur itu kayak gitu. Perkembangan zaman itu nggak bisa ditolak gitu. Tapi bagaimana memfilter itu gitu. Kita tol merusak merusak lingkungan, tapi bagaimana kita memfilternya, karena itu bisa ditolak pembangunan. Kalaupun ditolak ya lu berarti jadi orang purba gitu, kecuali memang punya ketahanan hidup di situ, macam teman-teman di Baduy gitu ya, dan mereka mah hidup seperti itu ya, emang pola hidupnya kayak gitu, nggak usah diganggu juga mereka akan terus berlangsung hidup gitu. Kalau di kita kan ya karena wilayahnya kota dan terus berkembang gitu, jadi kalau positifnya banyak gitu ya, yang negatifnya lebih banyak gitu. Negatif lebih banyak gitu. Ketika double track di sini atau misalnya tol di sini hadir ya siap-siap aja dengan perkembangan perkotaan yang lebih pesat, pabrik gitu ya, terus nanti muncul lagi limbah lah, muncul lagi kerusakan alam, banjir dan sebagainya, itu pasti ada gitu. Hal-hal kayak gitu. Makanya bagaimana kita semua memfilter itu sih gitu.
sebagai orang-orang bukan pribumi ya, karena kata pribumi sudah dilarang sekarang ya, dihapuskan. Sebagai orang-orang sinilah gitu, bagaimana kita semua belajar memfilter itu gitu. Kalau saya belajar filterisasi, teman-teman Baduy misalnya, teman-teman di Baduy itu filterisasinya bagus sampai sekarang, walaupun ya mereka juga ada beberapa yang tergerus zaman gitu, tapi keyakinan itu membuat mereka mempertahankan dirinya dengan posisinya sekarang. Nah, orang-orang Cicurug juga kalau misalnya untuk, tapi mungkin terlalu jauh lah di Cicurug-nya, karena pencerdasan dirinya akan sangat lama sih. Kayak masalah sampah lah, di dia kan bermasalah sekalinya sampah. Kita itu di Cicurug itu sangat bermasalah sampah gitu. Kita tidak punya tong sampah atau TPA, itu kita nggak punya gitu. Orang masih buangnya ke solokan gitu. Terus ya, dan salah sekolah di kurang ngajarkeun teh jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Kalau menurut saya buat tempat sampahnya gitu. Dan gimana orang nggak buang sampah sembarangan, di tempat sampahnya juga nggak ada tuh. Gitu. Makanya kita buang sembarangan. Malah kemarin ada perda atau aturan pemerintah lah lucu gitu. Ketika orang buang sampah sembarangan itu bayar berapa gitu. Nah, tempat sampah lagi, orang rek kumaha. Aya tempat sampah misalnya di Gang Cimalti tuh ya. Itu fenomena yang menarik kalau menurut saya. Dulu kan tempat sampah ya, sekarang jadi pos ronda. Mau ngelewat Gang Cimalati itu aya dekat masjid ya. Aya kan dia itu jadi pos rondanya. Tapi tabiatna jelema mau bisa berubah. Pos ronda ya tiang listrik sampah isina. Karena mereka udah biasa buang ke situ gitu. Jadi orangnya juga sih harus diedukasi. Terus tempatnya harus disediakan. Kayak teman-teman kalau pergi ke mall, jarang saya yakin teman-teman kalau pergi ke mall tidak ada yang buang sampah sembarangan. Karena memang tempatnya bersih kan, kita juga jadi kagok. Ini mah tempat sampah di kita mah tempat sampahnya juga udah kayak sampah tuh gitu. Jadi lar lur we gitu. Tapi coba tempat sampahnya bersih, rapi gitu. Di beberapa kota besar kan itu mulai dilakukan. Nah, di kita itu edukasinya harus sampai ke sana. Dan sangat kompleks ya, tidak berbicara sampah, politik. Wah, ribut urusan karat itu. Panjang, makanya saya orang milih naon jalan ukuran dilakukan ya itu lakukan gitu. Untuk memperbaiki lingkungan kita gitu ya. Ya gitu, jadi dampak positif dan negatifnya kayak gitulah gitu. Oke, ini buat teman-teman mungkin di sini ada pertanyaan seputar infrastruktur ke Kang Aday, boleh? Kan itu teh, iya itu ya. Kita teh ngobrolan infrastruktur seni jeung pariwisatanya. Oh, langsung ke sini aja. Oke. Ini soal seni ya Kang Aday. Ini menurut Kang Aday sendiri seni asli dari Cicurug itu apa sih? Apa ya? Kalau membicarakan seni gitu ya di Cicurug gitu ya, nanti kita akan membedakan antara budaya dengan seni ya, akan berbeda gitu ya. Jadi seni itu adalah bagian dari kebudayaan. Kalau berbicara budaya itu akan lebih besar gitu ya. Kita makan, kita berpolitik, kita beragama, kita bersosialisasi, itu juga bagian dari kebudayaan gitu. Nah, kalau berbicara seninya Cicurug, pasti orang akan wah Parbut Seeng ya. Pasti ke situ gitu ya. Tapi polemiknya juga Parbut Seeng, Parbut keneh jeung Cimande gitu ya, jeung Bogor gitu. Kalau saya sih tidak terlalu mempedulikan ya itu miliknya siapa gitu ya, karena secara teritorial dulu geografis da eueuh atuh ieu Cicurug itu Bogor gitu nya, eueuh nya berkesenian mah jalan we gitu. Jadi nggak usah dipikirkan itu dari mana asalnya, tapi bagaimana kita menjaganya gitu aja gitu. Lamun orang mikirkeun wah ieu lain urang teu kudu dijagaan, jangan berpikir kayak gitu. Ih kamu bogoh batur jagaan we, anjir kamu batur ge jagaan we. Maksudnya kalau kita berbicara seni asli ya gitu ya, Parbut Seeng Parbut Seeng juga sekarang sudah banyak berubah fungsinya gitu kan. Nah, kalau teman-teman ke Kutajaya Kutajaya ya, di Kutajaya Pak Ade misalnya yang ngurusin banyaknya Parbut Seeng di sana, ya itu basisnya di sana gitu. Tapi kamu kalau misalnya main ke Cimande, di Cimande juga ada yang ngurusin. Di Baranang Siang Bogor juga itu ada lagi yang ngurusin. Banyak kalau ngomongin tentang khas seperti itu. Kalau khas banget mah Sukabumi aja, kalau ditanyain khasnya apa susah. Sukabumi punya apa gitu khasnya, dan nggak tahu atuh sekarang apa kesenian asli Sukabumi. Toh kita juga tidak diajarkan kan di sekolah, banyaknya gitu. Dan kita tuh diajarkannya untuk tahu aja, bukan untuk memeliharanya. Jadi kalau menurut saya, kalau berbicara seni asli Cicurug mungkin yang degung-degungkan gitu ya, yang diramaikan itu masih Parbut Seeng sampai sekarang. Walaupun ada beberapa kayak pantun gitu ya, atau kayak naskah-naskah lama gitu, itu juga masih ada namun tidak ke-publish gitu. Tapi bukan itu yang jadi harus digarisbawahi, tapi harus digarisbawahi mah mending
ya bagaimana menjaganya gitu. Si ketimuran ini, pola pikir yang kayak gitu, ketimuran, hal-hal kecil aja gitu ya yang sering terjadi di Cicurug. Malah kalau kalian tahu misalnya di Cicurug itu dari artefak kebudayaannya situs megalitikum lebih banyak dibanding kesenian asli gitu kan. Ada batu kujang di Tenjolaya gitu, batu gores gitu ya. Di Kutajaya juga. Terus kalau kalian ke daerah apa namanya? Citaman gitu, di situ juga banyak artefak-artefak batu yang belum di data secara baik gitu. Itu juga banyak hal kayak gitu. Itu secara kebudayaan gitu. Namun di Cicurug gitu. Jadi ya kalau sampai sekarang masih mungkin yang disebut seni gitu ya di Cicurug ya itu si Parabonseng itu gitu. Oke, nah ini menurut Kang Adai, anak-anak zaman sekarang ini dia itu masih menjaga seni nggak sih atau udah dilupain dari realita sekarang aja? Dilupain juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Kalau masalah, dah apa ya? Ketika kita berbicara seni tradisi, teman-teman kebutuhannya apa sih menjaga seni tradisi gitu? Kadang ya, saya berpikir kayak gitu. Toh, reog misalnya kemarin diambil sama Malaysia, dijagaan teh kumana gitu ya. Ari teh dijagaan yang dibikeun we gitu. Versi saya ya, dan untuk apa gitu. Di Cicurug gitu anak-anak dididik tidak untuk menjaga si seni tradisi itu. Macam berpakaian pangsi dulu rame-rame ada rebo Sunda atau apa gitu ya. Sekarang kan mulai bias lagi, rame deui. Padahal itu pembiasaan yang bagus. Atau misalnya silat sebagai mulok di sekolah-sekolah sekarang sudah bias lagi. Pembiasaan itu yang harus dimulai gitu. Kalau misalnya anak-anak mau menjaga, dan salahnya di pola pendidikan kita itu ya anak SD hunkul di gitu kan teh. SMA SMP mah henteu gitu ya. Make pangsi henteu, diajarkeun mulok silat henteu, malah mau dihilangkan beberapa mata pelajaran keseniannya gitu kan. Terus di kampus juga enggak gitu kan, di luaran juga enggak gitu. Ya, makanya dibuat peduli aja gitu, si masyarakat itu dibuat peduli dengan nyaah keseniannya gitu. Bagaimana misal ya itu tadi di sekolah-sekolah ditekankan kayak pendidikan keseniannya ditekankan lagi gitu kan, eskul keseniannya juga gitu. Dan kadang eskul keseniannya dan didukung di sekolah gitu nya, rek lomba hese, rek pelatihan itu dibayar gitu, macam-macam lah gitu ya, polemik seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya harus menjaga secara tanda kutip mah ngaran lagi harus dijaga. Tapi pola penjaganya kan beda-beda ya. Ada yang misalnya kita menjaganya dengan mendokumentasikannya, misalnya itu juga menjaga. Ada kita mempelajarinya, itu juga menjaga gitu. Tapi penting sekali itu menjadi ciri khas juga. Kalau dibilang ciri khas itu bagus untuk dijaga. Atau kalau kita belajar di Jepang saja gitu ya, orang Jepang itu kan tidak melulu mereka mempelajari semua tentang kesenian Jepang ya. Tapi karena mereka nyaah gitu ya, dan mereka itu sangat menghormati keseniannya atau menghormati budayanya, mereka tetap melakukan kegiatan kebudayaannya. Seperti pakai kimono, orang Jepang kan kalau misalnya ada atraksi-atraksi budaya, mereka selalu menggunakan kimono dengan bangganya gitu. Kemudian orang kan pakai pangsi oke juga moream gitu ya, atau menggunakan kabaya juga jarang-jarang. Nah makanya balik lagi ke personalnya yang harus ditekankan, bagaimana harus nempel di dalam diri kalian. Ya itu sih salah satu polanya di sekolah, harus dididik kayak gitu. Pola pendidikannya harus dikembangkan, bagaimana kebudayaan itu sesuatu yang keren gitu. Kalau kita kan gini nih, kalau teman-teman ke Jogja atau ke Solo, ada saya nyebutnya istana sentris gitu ya. Kalau teman-teman ke Jogja dan ke Solo, orang yang menjaga kesenian di Jogja dan di Solo itu kan kesultanan, keraton gitu ya. Jadi ketika kalian berbahasa Jawa, ketika kalian menggunakan batik, ketika kalian Jawa sekali, itu ada kebanggaan luar biasa. Soalnya lamun ke Jogja, kalian turun dari stasiun Jogja, nggak sekarang sah itu. Simak Jogja nanti nggak sekarang sah, Jogja pisan. Udah pasti seperti itu. Kalau misalnya ke Solo juga seperti itu. Nah kalau ke Jawa Barat, ke Sunda, itu banyak orang yang kehilangan itu gitu. Kenapa? Karena penjaga-penjaga kita banyaknya disangkut pautkan dengan kampung gitu, kampung adat, ya, di daerah-daerah Sinar Resmi, Cipta Gelar dan sebagainya. Akhirnya di lembur, Baduy, akhirnya di lembur. Jadi berbudayanya juga kampungan gitu. Banyaknya itu pola pikir yang sebetulnya terjadi di kita gitu. Banyaknya kayak gitu. Kadang tidak terlalu berbangga. Sok lah teman-teman ke Surabaya. Kalau ada yang pernah ke Surabaya atau ke Jogja, di jalan teh ngomong teh mararan Jawa teh. Atau teman-teman kuliahnya sok.
orang-orang Jawa mana ada dong, ada orang Sunda atau kita orang Cicurug, wah dina angkot ge geus gua. Karena ketika kalian berbicara Sunda, saya tahu orang kampung ngomongnya Sunda kayak gitu. Tapi kalau di Jawa ketika kita menggunakan batik, rapi, agem gitu ya, terus kita menggunakan bahasa Jawa dengan baik, itu mereka sangat berbudaya dan sangat dihormati. Kecintaannya itu yang berbeda. Salah nggak nih? Apa nih yang salahnya? Berarti pola pengajarannya. Bahwa jangan pernah dianggap berbudaya Sunda itu seperti orang kampung, jangan. Itu dihilangkan ya. Cara berpikir itu dihilangkan. Makanya kalau saya sih sekarang bilangnya, kalau lo berbudaya, lo keren gitu aja gitu. Jadi biar nempel di dalam dirinya gitu. Itu penting untuk menjaga kebudayaan, khususnya kesenian ya, biar nggak dilupakan dan biar nggak diambil orang. Karena kan kalau kita riuhnya kalau udah diambil doang. Sebelum diambil mah kita di hare-hare we diantepkeun. Saya tanya aja di sini yang udah pernah lihat Perebut Seeng sok saha? Udah pernah lihat belum kesenian Perebut Seeng? Belum. Pernah kan? Wah, baru dengar. Baru dengar ya? Di YouTube banyak. Pernah diundang ke tahun baca. Ya pernah ya gitu. Perebut Seeng juga kan permasalahannya packagingnya sekarang, ya kan? Teman-teman itu kan di Perebut Seeng itu kan budaya pengantin sebetulnya. Jadi kalau kamu datang ke nikahan, si pengantin pria itu bawa jagoannya. Kalau di Jakarta mah juga palang pintu gitu. Saya cowoknya bawa jagoannya, cewek juga ada jagoannya. Itu akan tanding di situ, silat gitunya. Nanti dibukanya sama bobotohna gitu, bobotohna teh kos lengser lah gitu, yang adu pantun dan sebagainya. Nah, itu berkembangnya di sana di Kutajaya dan di Cimande karena pusat silatnya kan di sana. Tapi yang menjadi harus diperhatikan itu sekarang adalah packagingnya, karena kesenian itu kan sekarang mah kemasan ya, seni kemasan itu bagaimana sih seni kemasan ini bermanfaat, bisa diindustrikan misalnya. Kalau sakralnya mah jangan dihilangkan, karena itu kan jadi hal yang menjadi gambaran kita sebagai budaya timur ya. Sekarang sakral itu nggak bisa dihilangkan. Tapi si kesenian ini kadang tidak dikembangkan gitu, dijaga aja, dirawat aja, tapi tidak dikembangkan. Banyak yang kayak gitu. Itu sih. Jadi intinya ini tuh mulai dilupakan apa masih dijaga gitu, Kang? Masih dijaga. Masih dijaga. Kalau kamu datang ke Kutajaya, ke Pade, itu sanggar silatnya gede. Anak-anak tiap hari Minggu itu latihan di situ banyak. Di sini juga banyak anak SD 4 misalnya latihan silat gitu. Kadang juga di sini sering ada latihan silat, itu masih berkembang. Karena kan kalau Perebut Seeng mah lahirnya dari situ, dari silat. Terus Cicurug juga masih punya sanggar. Ya ada beberapa sanggar yang berkembang di Cicurug, itu masih dijaga hal kayak gitu. Seni budaya mau malingnya tenang weh. Ya, selama butuh masih ada pasti gitu. Kecuali dimusnahkan. Kan kalau mau menguasai sebuah wilayah, hilangkan akar budayanya dulu ya. Bantah akar budayanya. Leungitkeun. Tapi kan itu menjadi nihil kalau kita berbicara Jepang lagi. Jepang kan budayanya berjalan, teknologi informasinya juga tetap berjalan. Itu kerennya negara-negara maju itu kayak gitu. Terus adakah sih peluang buat perkembangan seni di Cicurug ini gitu, Kang? Besar sekali ya, di Cicurug itu besar sekali. Sarjana seni aja banyak di sini mah gitu ya. Guru-guru seninya itu banyak, sarjana-sarjana seninya. Terus teman-teman kontemporer juga berkembang kan di sini, teman-teman mural, teman-teman musik kontemporer gitu kan, teman-teman musik metal, musik juga hidup. Studio musik masih ada. Kalau dibandingkan dengan kecamatan sebelah mah atuh leuwih kere juaranya kurang gitu ya. Kenapa? Karena orang-orangnya masih banyak di sini. Seni-seni yang lain kayak di Cisaat misalnya ada Om Ceni, seni rupa itu juga berjalan gitu ya di Saat gitu. Terus seni tradisinya masih ada. Orang-orang yang masih menjaganya masih banyak kalau di sini. Jadi perkembangannya masih besar. Asal yaitu kita bagaimana cara mengembangkan dan memanfaatkannya gitu. Jadi budaya itu jangan jadi artefak gitu, jangan diantep gitu ya. Jadi bahan tontonan di museum, tapi bagaimana dikembangkan gitu. Biar berkembang aja gitu. Itu. Untuk seni ini cukup atau ada pertanyaan nih dari teman-teman? Ya ngobrol. Ya. Nanya, Bang. Enggak. Nggak ada. Lanjut aja. Oke. Kita lanjut ke pariwisata ya, Kang Adai. Nih Kang Adai melihat soal pariwisata di Cicurug gimana? Ya gitu-gitu aja ya. Cicurug itu kan apa sih potensi wisatanya Cicurug ya? Yang masuk di Kabupaten Sukabumi juga paling Taman Rekreasi Cimalati. Itu yang Cicurug. Mau ngomongin Cidahu banyak gitu ya. Yang ngomongin Cigombong lah, tetangga kita banyak, Bodogol dan lainnya. Cidahu gunung gitu ya. Kalau Cicurug wisata alamnya paling Citaman gitu ya, yang masih masuknya Cicurug gitu ya. Citaman.
itulah sebenarnya yang itu mah. Terus yang masuk ke agenda di dinas itu Taman Rekreasi Cimalati gitu ya, karena emang dari dulu gitu. Terus misalnya ayah Taman Angsa itu villa-villa lah Cicurug mah punya wisata seperti itu. Tapi sebetulnya wisata itu kita lihatnya wisata apa dulu. Kalau wisata event misalnya kita punya teman-teman Polscape yang bikin event, itu sebagai wisata event. Wisata kuliner Cicurug banyak. Cicurug itu kan khasnya sate ya. Jadi kalau mau dari dulu itu Cicurug itu khasnya sate. Jadi kalau teman-teman yang tinggal lama di Cicurug, tukang sate di Cicurug mah paling jarak 10 meter ya. 10 meter sate we terus. Karena memang terkenalnya sate dari dulu gitu. Nah, makanya saya pernah berpikir untuk membuat festival sate di Cicurug. Karena memang ya itu menjadi ciri khas Cicurug sebetulnya. Karena kalau teman-teman misalnya ke Cibadak, sate khas Cicurug ya. Ke Ciawi, tajurnya di Ciawi ya, sate khas Cicurug. Kenapa? Karena mungkin ini juga nih sangat berpengaruh Haji Tisna ya. Haji Entis juga sangat berpengaruh karena dia dari dulu gitu ya. Dan cenah mah embe kecil yang manis gitu ya di Cicurug gitu. Ya walaupun sebagai bukan penggemar sate, kalau makan sate curang sarua gitu ya. Pas di GGL. Tapi Cicurug itu kalau teman-teman cek aja dari mulai Benda misalnya ke sini, tinggal lihat kanan kiri. Itu tukang sate banyak sekali. Nanti cek lagi dari Parung Kuda ke Cibadak, tidak sebanyak Cicurug. Nah, itu salah satu potensi wisata kuliner di Cicurug. Kafe-kafe juga banyak di Cicurug mah. Kalau dibandingin tetangga sebelah lebih banyak kita untuk kafe-kafe kuliner dan sebagainya. Terus wisata kalau alam tadi sebenarnya wisata kesenian juga ada. Ya itu meren ya, selain wisata macetnya ke Cicurug. Ya. Karena salah satu yang membuat terkenal Cicurug juga kan itu gitu ya, macetnya itu. Ya macet Cicurug kan terkenal dan ya itu jadi menarik kalau misalnya menjadi ikon gitu ya, bisa diangkat lah gitu. Karena saya orang teater ya, ketika saya pertunjukan saya kadang mengangkat potensi itu gitu ya. Macet itu menjadi ikon yang menarik untuk dibicarakan gitu kan. Karena kan macetnya jadi ambigu ya, entah itu macet kehidupannya gitu ya, benar Cicurug tuh maju-maju udah macet wae gitu ya, cara berpikirnya macet, tempatnya juga macet terus gitu ya. Itu jadi luas pengertiannya gitu. Hal kayak gitu. Ya kalau mau dikembangkan sih dari kuliner mungkin ya, karena di Indonesia saja potensi ekonomi kreatif paling besar itu fashion sama kuliner. Itu paling besar di Indonesia gitu. Dibanding seni pertunjukan atau dibanding yang lain itu fashion sama kuliner itu paling besar. Nah, Cicurug juga kalau menurut saya sih kulinernya yang sangat besar gitu. Karena banyak sekali tempat makan, banyak sekali pedagang-pedagang sate gitu ya. Terus makanan-makanan tradisional juga masih ada. Jadi kalau untuk di pariwisatanya agak kurang ya, ada ya? Pariwisata apa dulu makanya gitu. Kalau misalnya pariwisata kayak tempat ya, kayak tempat wisata alam, tempat rekreasi gitu. Tempat rekreasi ya Taman Rekreasi Cimalati paling. Itu tuh wisata kolam renang terbesar loh di Sukabumi kayaknya. Ya, karena itu zaman Belanda kan. Dari zaman Belanda pemandian none-none Belanda itu dulu di sana gitu. Terus sumber airnya bersih, paling bersih gitu, paling bagus ya. Dan ya kalau pernah ke Cimalati pasti tahu lah bagaimana Cimalati kalau dibandingin teman-teman dengan taman air yang lain yang di Sukabumi gitu, nggak terlalu sehebat Cimalati gitu. Potensinya bagus sebetulnya. Terus murah tuh juga berpengaruh ya. Kenapa? Karena orang bisa hadir semua gitu. Jadi semua kalangan masyarakat bisa masuk, itu juga bagus. Kalau untuk alamnya ya paling yang saya tahu sih Citaman sebenarnya. Tapi ada tempat-tempat hidden gem sebenarnya teman-teman mah nyebut. Banyak villa-villa di Cicurug yang potensial gitu sebetulnya. Di Cimalati tahu naon teh ngaranna? Yang daerah Citaman aya villa bule isina. Villa putih. Pokoknya bule doang lah itu isinya. Itu juga di situ malah ada leuit di dalamnya gitu ya, ada pendidikan botani gitu, pendidikan pertanian itu ada di daerah Cicurug juga. Malah tempatnya dapat penghargaan gitu tahun-tahun kemarin di Cicurug. Banyak hal kayak gitu. Ini menurut Kang Ade sendiri ada nggak sih hal yang harus dibenahi gitu dari pariwisata di Cicurug ini? Banyak ya, kalau yang dibenahi mah banyak gitu. Tapi tentunya itu bukan ranah kita sebetulnya. Ranah kita itu ya kita yang bisa kita jaga ya kita jaga. Banyaknya ya besarnya pemerintahnya gitu. Itu mah urusan pemerintah. Kalau saya bicara ini dengan kalian gitu ngobrol, itu urusan pemerintah tuh orang ikut borowokan naon oge dari ku pemerintah tadi omen mah jangan naon gitu ya. Seperti jalan lah gitu ya. Tapi nah ini pentingnya kolektivitas dan berkomunitas. Jalan di Benda kan dari kemarin ya, munculkan permasalahan orang celaka dan sebagainya. Tapi karena ada komunitas hidup di sana, bikin ramai di media sosial, akhirnya ada yang mendengar diomekeun.
Nah, itu pentingnya berkomunitas deh. Setidaknya hal-hal kecil seperti itu terjadi karena suara rakyat ya, gitu ya. Nah, Cicurug juga kalau teman-teman misalnya mau membuat pariwisata ya. Pariwisata seperti itu mau ngebangun, ya bangun aja. Gitu. Kalau saya sih dengan teman-teman Volscape saya berusaha membangun wisata event gitu ya. Bagaimana orang datang ke sini karena event, ada event datang ngumpul dan sebagainya gitu. Teman-teman misalnya mau bikin wisata goib gitu, itu menarik itu gitu ya. Ya, wisata religi itu juga kan banyak ya, wisata gaib, wisata berbau mistis itu kan banyak. Emang Pelabuhan Ratu tidak mistis? Kan wisatanya mistis-mistis di Pelabuhan Ratu gitu kan. Berbicaranya Roro Kidul, berbicara apa patilasan. Batu Kujang saja yang situs megalitikum jadinya wisatanya banyaknya kan yang jarah dan sebagainya. Nah, itu juga bisa diangkat. Wisata naratif juga bisa. Wisata narasi itu kayak misalnya di Sukabumi Bandros Ata gitu ya. Coba nongkrong di Bandros Ata. Ya, kalau nongkrong teman-teman udah nongkrong di sana, sebenarnya biasa wae tempatnya. Ya, orang ada bandros suku beting-beting, tapi menarik nanti eta beting-beting pinggir jalan. Itu enak. Dan banyak yang ngangkat gitu. Banyak yang menarasikan di media sosial, ke Bandros Ata kieu. Datanglah. Sok tukang bubur di Cicurug. Sok bubur mana Bang Taka? Kalau teman-teman pernah ke tempat sotonya di apa namanya di pom bensin, isuk-isuk. Nya jadinya eta ngagunduk jadinya jelema enggak isuk. Dan saya nyobaannya ya biasa wae gitu. Tapi itu karena narasinya dibangun. Beli soto, nu panganana di mananya? Di dieu soto. Datang lah. Ya kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa bikin narasi kayak gitu. Tiba-tiba misalnya teman baca aya kopi naon ya. Nah, lamun minum kopi eta orang bisa naon. Dinarasikeun we sa Indonesia sanegara sok datang. Kayak Jogja kan teman-teman banyak tempatnya kayak gitu. Dinarasikan, di gang ini ada apa, kita makan di sana. Gitu, ya. Oke nih, soal pariwisata udah gimana teman-teman, udah jelas apa ada yang mau ditanyain dulu? Terakhir lah. Ini bukan kuliahnya. Sharing terakhir. Sharing dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke industri kreatif nih, Kang Adai. Adai melihat sendiri industri kreatif di Cicurug ini gimana? Bagus ya sekarang ya industri kreatif itu. Industri kreatif itu kan banyak ya. Ada sekitar 17 subsektor industri kreatif gitu kan. Mulai animasi, film, musik gitu ya, banyak. Kalau teman-teman searching itu ada sekitar 17 subsektor industri kreatif. Tadi saya bilang Cicurug itu kalau berbicara kuliner itu banyak ya faktor-faktor pendukungnya. Itu sate lah gitu dan makanan-makanan yang lain itu berkembang di Cicurug. Fashion juga gitu ya. Fashion juga di Cicurug kalau teman-teman tahu ada beberapa butik-butik kecil yang mereka buat barangnya sendiri lalu mereka jual, itu ada di Cicurug gitu ya. Yang bagus misalnya yang pernah kerja sama kita dulu di teman-teman dari Tenjo Ayu tuh ada, dia bikin baju sendiri, dia keluaran fashion desainnya IKJ, dia pulang ke sini dia bikin sendiri. Itu terjadi di Cicurug. Belum tailor di rumahan, itu juga ada industri gitu ya, industri kreatif gitu. Hal-hal kayak gitu itu berkembang di Cicurug. Terus musik juga masih ada banyak studio musik di sini gitu, masih banyak musisi. Seni pertunjukan juga masih hidup. Industri pernikahan, karena saya juga orang industri pernikahan, itu ya industri kreatifnya berkembang gitu. Jadi kalau kita melihat Cicurug itu sebenarnya, kalau saya koreamnya untuk berpikir negatif ke Cicurug itu kan ya, karena nggak tiba lah gitu berpikir negatif ya. Sekarang mah pengennya berpikir positif gitu. Ya Cicurugnya keren, bagi orang mah gitu ya. Sekarang mah apalagi saya melihat anak-anak muda sekarang luar biasa gitu ya. Teman-teman ngebigo aja, live bigo positif ya. Nge-live bigo yang positif aja duitnya banyak gitu. Teman-teman main YouTube, teman-teman main TikTok, duitnya banyak gitu. Itu juga industri kreatif gitu. Secara digital teman-teman sudah melakukan itu. Dan itu harus diapresiasi gitu. Karena kan kadang pemikiran orang tua zaman dulu ya, mana main HP wae gitu, nge-game di HP teh makan waktu. Ayeuna mah nge-game jadi duit atuh. Orang bikin kompetisi game, misalnya beberapa kali kami bikin kompetisi game, hadiahnya jutaan rupiah, dan itu mereka menghasilkan dari situ. Bukan karena pendidikannya tinggi gitu. Nonsen orang yang S1 lulus S1 di mana gitu nya balik ka Cicurug anggar we nganggur. Nu main game mah nu ngabigo sabulan 8 juta aya gitu kan orang Cicurug gitu kan. Terus Instagramnya jadi duit gitu kan, banyak sekali. Nah itu hal-hal kayak gitu yang harusnya diapresiasi dan kita buka mata ke sana. Ya, makanya jangan aneh ketika anak kecil, anak SD sekarang ditanya tujuannya apa, misalnya cita-citanya apa,
jadi YouTuber misalnya gitu. Ya akhirnya mah jadi normal gitu ngadengin gitu teh gitu. Toh mereka bisa dapat uang dari situ. Ya tapi bagaimana ngefilter itu teh, ngefilter dan ngejaga mereka biar konten-konten yang mereka lakukan juga positif. Terus si Sani lah main bola nya main bola jadi duit gitu kan ya. Padahal teman-teman baheula main bola keluar nanti lompatan kokotoran balik ayeuna dicarekan. Ya. Ayeuna mah orang main bola sok dididik sekolah bola yang benar. Main basket teman-teman Ciceruk banyak sekali kan tim basketnya. Itu dididik dengan benar jadi berkembang. Nah, makanya sekarang tuh di masa ini gitu, masa modern ini teman-teman harus banyak membuka cara berpikirnya gitu. Jadi jangan terlalu sempit melihat industri itu gitu. Orang diam di rumah aja sekarang duitnya udah bisa banyak gitu. Kalau kita kan zaman-zaman konvensionalnya, maksudnya dagang dibeli enggak sesuai gitunya. Sekarang mah dagang online, dagang apapun bisa menjadi menarik gitu. Asal ya itu teh positif. Jadi industri kreatif di Ciceruk juga sekarang mulai berkembang. Namun bagaimana saling mendukung? Saling mendukung itu apa ya? Kita setidaknya berkomunitas, bikin event bareng gitu, atau saling membeli lah sekecil nama baturan dagang pulsa beli pulsana gitu ulah dianjuk gitu kan. Eta mematikan industri teh gitu kan. Iya itu yang mematikan industri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari hal-hal kecil itu kesadaran itu muncul. Saya yakin teman-teman yang ada di sini juga mungkin pernah ngerasakan jual online lah. Teman-teman misalnya COD naon. Sekarang mah sudah terbiasa hal-hal kayak gitu teh. Nah, itu harus didukung gitu. Pendukungan hal-hal kayak gitu tuh harus dimulai gitu. Jadi jangan berpikir yang industrinya yang terlalu besar, yang kecil-kecil aja, yang kecil-kecil. Ya misalnya taman baca dagang buku ya, dagang kaos misalnya. Itu saling rojong, saling mendukung gitu, saling itu juga udah bisa membuat semangat. Wah, ternyata gua dagang kayak gini laku, sukan jualan deh ya. Nanti akan muncul lagi semangat lagi kayak gitu. Ya selih ngabeungharkeun dulu lah. Gitu. Pola ekonomi syariah itu. Gitu, Neng. Jadi peluang industri kreatif itu lumayan banyak ya, main besar di Ciceruk ini. Ya, di Indonesia saja industri kreatif Inggris saja itu hampir berapa persennya? Kalau tidak salah itu lebih dari 40% itu dari industri kreatifnya gitu kan. Korea saja itu kan hidupnya dari industri kreatif ya, seni pertunjukan, film gitu ya, dan itu berkembang dan dia bisa mendunia gitu. Jangan salah BTS dan ya BTS lah ya, BTS itu bisa mengguncang dunia kalau menurut saya gitu ya. Dia ada di PBB, dia ada di UNESCO, dia ada di Gedung Putih, wah keren lah gitu orang-orang itu gitu. Kalaupun kadang kita masih melihatnya naon gitunya K-pop dan sebagainya, mereka mah tidak berpikir itu dan mereka mah sudah melakukan sesuatu gitu. Kita yang nyinyirnya belum melakukan sesuatu gitu, masih naon jogedan dan sebagainya, batur mah gitu jadi duit dan bisa merubah sesuatu lagi ya. Ketika saya melihat perkembangan itu, malah saya mendukung dan menarik gitu. Itu yang bisa menjadi contekan lah bagi kita gitu. Oh ternyata mereka bisa mengembangkan. Korea itu mengembangkan industri kreatifnya lebih dari 20 tahun yang lalu. Anak-anaknya itu disekolahin dulu ya di Amerika, orang-orangnya disekolahin di Amerika. Ya hasilnya sekarang yang mereka jual itu bukan hanya K-popnya saja, tapi kebudayaannya. Teman-teman mungkin ada yang senang K-pop ya kawan-kawannya. Asa hayang ke Korea gitu. Hayang ulin ke Korea, itu kan dijual. Ayeuna aya deui soju aya di Indonesia, meuli soju produk Korea, soju halal. Jadi pinggir jalan. Padahal leutik. Mari amis jeung giung. Soju halal gitu. Terus apalagi ada yang makanan-makanan Korea yang lain? Tteokbokki. Nah, tuh gitu. Itu kan dari film itu gitu. Nah, itu yang dijual Korea itu bukan si Suju atau bukan si Blackpink-nya, tapi ada hal-hal lain. Itu ya ekonomi itu yang dijual, bahasa, kebudayaan. Adik-adik kita sekarang yang belajar Korea atau nonton film Korea, mereka udah fasih mungkin berbahasa Korea, udah bisa nulis Korea. Ya, film-film kayak kemarin Oscar. Saat Parasit. Film Parasit. Ya, Koda juga ya. Itu juga dari Korea. Jadi dulu orang nyinyir tentang Korea, ya sekarang mana enggak atuh. Wah, dan dia Korea bebeakan. Ya dia mah udah mendunia, udah bukan Asia lagi dari industri kreatifnya tadi. Nah, kita bisa seperti itu bisa asal polanya dilakukan dan saling dukung, ya kan? Kreativitas sebuah kota itu akan terjalin kalau misalnya masyarakat, senimannya, orang industri kreatifnya, pemerintahnya dan pengusahanya bergabung. Sok lamun opat itu gabung dengan kolaborasi dengan baik, itu akan berkembang pasti di daerah itu gitu kreativitasnya. Mungkin Jogja ya sekarang sudah sangat berkembang gitu karena punya dana istimewa dan juga memang tempatnya dikembangkan untuk industri kreatif. Ya,
asal sinergi itu orang-orangnya. Kita juga sebagai kecamatan kecil ini ya Cicurug, orang-orangnya sangat sinergi juga sebetulnya. Karena saling dukung. Dengan adanya komunitas kita saling dukung. Misalnya si A bikin event kita dukung, datang ke tempat mereka. Itu juga udah support. Nah, itu yang paling penting mah gitu. Jadi mun orang jualan teh anu meuli lah gitu. Ulah nepi ka orang dagang teh sorangan itu we. Kita ada orang event, kita datang, ada ada kegiatan di tempat lain kita datang saling support, ngobrol gitu, saling mendukung. Nah, itu yang menarik gitu. Biar ada yang apresiasi. Kadang kan kita teh bikin sesuatu tapi malas apresiasi gitu. Hayangna ditonton, nonton embung gitu. Hayangna didenge tapi ngadenge kan embung. Nah, itu yang salah gitu. Jadi potensi industri kreatif di Cicurug berkembang. Asli. Asal memang semua bersinergi gitu dan mau mengembangkan dengan baik gitu. Oke nih teman-teman, tadi ya kita udah bahas soal infrastruktur, soal seni, pariwisata, sama yang terakhir ada industri kreatif nih. Teman-teman ada lagi ya yang mau ditanyain atau mungkin mau nambahin? Ada yang kurang? Iya kan. Apaan? Kan bawa arah nama sebenarnya nama kan ADC-nya. Ya. Ada apa dengan Cicurug? Ada apa dengan Cicurug itu kan kuncinya infrastruktur makin lancar, otomatis mobilisasi hampir semua aspek pendidikan, ekonomi, budaya, politik. Berarti kencang oke kan ya? Nah, lamun cek Kang Adai misalkan potensi jeung peluang perkembangan seni, pariwisata jeung industri kreatif di Cicurug kan bisa dibilang tadi bisnis dijabarkan semua bisnis dijabarkan bahwasana sangat berpotensi untuk misalkan makin berkembang gitu. Tapi lamun ketika dilihat di hari ini tuh lamun melihat Cicurug, lamun nanya lah Ridwan ke temannya, katakanlah Ridwan pulang ke daerah Manggis, itu kan pembangunan jalan tol. Ya. Semua orang sadar gitu jalan tol aya gitu. Tapi hampir semua orang nggak sadar, bahkan nggak tahu dampak tina jalan tol teh naon gitu ya. Terutama dengan ayana mobilisasi tadi gitu makin cepat gitu, katakanlah perpindahan orang ke kota ke desa ke kota ke desa gitu. Itu kan makin cepatnya maksudnya. Pasti kayak bakal muncul ekonomi baru, investor baru dan hal lain sebagainya gitu. Namun melihat secara general gitu nya, katakanlah secara umum lah nya, masyarakat Cicurug siap sih Kang lamun misalkan bener lamun cek bahasa kasar mah orang Cicurug arek jadi pemain apa penonton gitu lah. Kayaknya lah katakan kira-kira. Ya itu betul sih. Sukabumi itu kan latahnya, maksudnya latah teh aya nu anyar ngeluh. Nah, itu kan filterisasinya kurang ya. Ada apa yang baru ikut, ada ini ikut. Nah, itu juga jadi bahasan besar sebetulnya di diskusi-diskusi saya di tempat lain. Ketika berbicara siap tuh orang Cicurug kemungkinan besar belum siap gitu ya. Kemungkinan besar belum siap kenapa? Karena mentalnya juga belum disiapin gitu. Contoh tadi betul ketika ada pengembangan jalan tol. Orang tahu jalan tol itu ada. Gitu. Mobilisasi akan lebih cepat. Many people many problem deh. Yeah. Makin loba jelema makin ngalieur teh, makin loba masalah gitu sebetul nama gitu kan. Tapi akan ada dampak positif juga. Yaitu teh hanya tadi yin dan yang lah ya mah nya. Pasti aya kanan kirinya gitu kan. Semua pasti ada hal-hal kayak gitunya. Nah, kalau saya bilang kenapa belum siap karena kita juga tidak mempersiapkan diri dengan itu gitu. Infrastrukturnya disiapin, tapi SDM-nya belum disiapin. Contoh pekerja. Kalau saya lihat pekerja perusahaan saja di kita itu banyaknya bukan orang lokal gitu. Laki-laki khususnya misalnya. Banyaknya orang-orang luar ya, di perusahaan-perusahaan besar. Apalagi banyak investor-investor asing misalnya ke sini. Mereka lebih menguasai gitu dibanding kita orang daerah yang pastinya jadi penonton aja gitu. Nu boga toko usaha nu gajagana orang dia. Kan lamun Cicurug permasalahan pas kita tiba tokona gede. Urang jadi pegawai we hungkul jeung meuli ya. Bari lebaran sekali meuli lagi. Gitu. Itu banyak itu akan terjadi gitu sampai di sana. Kenapa? Karena pola pikir pekerjanya itu susah dihilangkan gitu. Kalau saya lihat. Nah, makanya kenapa saya senang dengan industri kreatif? Di industri kreatif kita bisa jadi pengusahanya. Bukan jadi pekerjanya saja. Tapi kalau di industri yang yang sudah konvensional gitu, kita hanya jadi pekerja, nonton we. Emang puluh tahun kita akan menghabiskan waktu dari jam 7 sampai jam 10 malam misalnya, atau dari sampai jam 4 sore itu melakukan hal yang sama tiap hari. Ya itu tiap hari. Dan eta repetisi itu yang kita alami dalam siklus hidup gitu ya.
bari hidup kursa kali gitu ya. Mau ngulangi deui dah kan yang di dunia mah. Tapi orang melakukan itu. Nah, itu yang menjadi mirisnya saya dari dulu dengan Cicerung. Makanya kalau teman-teman lihat film saya misalnya yang film Hujan di Pagi Hari atau karya saya ya sangat kan? Ya relate lah gitu ya. Atau misalnya suara-suara pabrik, pertunjukan teater saya itu semua dari situ gitu. Bukan dari pengalaman hidup tentang orang-orang di sana. Makanya kenapa saya bergerak di industri kreatif dan seni budaya, saya ingin orang-orang itu berpikir lu nggak usah melulu harus bekerja di perusahaan gitu. Kalau walaupun puntennya bekerja di perusahaan itu nggak salah itu nggak salah. Tapi alangkah lebih baiknya kalian bisa menjadi pengusaha atau bisa menjadi pedagang sendiri. Pancek nabi ge dagangnya bener mah gitu kan ya. Gitu we orang meureun polana gitu. Kalau bisa mah gitu jadi pedagang, kenapa? Biar merdeka gitu. Biar kalian tuh merdeka gitu. Dibanding ya kalau saya melihat ketika itu berkembang pesat, Cicerung itu tidak siapnya di situ. Iya. Ya. Mungkin investornya pasti asing gitu. Ya. Orang mah kuat. Pertanian rusak karena orang Cicerung juga nggak mau jadi petani. Sok silahkan survei teman-teman saha di sini dia orang jadi petani. Jarang, paling dari 100 orang juga 2 orang yang ingin jadi petani. Padahal hidup di pertanian itu tidak melulu harus kokotoran gitu kan, tidak melulu capek gitu. Tapi lihat hidroponik sekarang kan berkembang gitu ya, petani-petani organik itu berkembang. Kita tuh nggak mau gitu dengan hal-hal kayak gitu. Tadi misalnya ngobrol dari Ridwan tentang Jepang memerlukan ribuan orang jadi petani kan itu oke gitu ya. Nah orang Jepang mah kan nggak mau kerja kotor dan kerja gele. Orang Jepang mereka mah nggak mau mengerjakan hal kayak gitu, dibikin kabatur. Bari orangnya terbatas gitu kan. Kalau di sana kalau kita kan SDM melimpah ini jelema loba teuing di urang mah gitu. Nah itu akan terjadi, itu pasti efeknya negatifnya seperti itu. Nah makanya sebagai orang industri kreatif saya selalu berpikir bagaimana kita mengembangkan itu gitu. Biar orang lain teh puas dengan apa yang mereka lakukan. Setidaknya hidupnya bahagialah gitu. Ya dibanding puntennya ketika kalian menghabiskan untuk bekerja, terus bekerja, itu malah tidak menarik kalau saya dalam menjalankan kehidupannya. Ya, gitu. Toh saya juga banyak membaca misalnya atau di beberapa di YouTube gitu ya, ada dokter yang kerja di Australia, dia bosan dengan pekerjaan orang Indonesia ya, dia bosan dengan pekerjaannya, balik dia jadi petani, jadi peternak, miara embe dan sebagainya. Orang desa kan berpikir naonan ieu jelema kieu yang sekolah saluhur-luhur geus cicing di Australia, tapi kan teu meunang kebahagiaannya itu. Tapi punten mungkin orang-orang yang kerja di perusahaan juga merasa bahagia dengan melakukan itu. Mungkin ya, karena kita nggak tahu perasaannya seperti apa. Tapi mungkin lebih besar butuhnya sih, lebih besar kebutuhannya itu. Ya karena ngomong ke Cicerungnya. Kemarin lah baru kayaknya ada teman dari lembaga survei naon mah, teman di Bandung. Ya, kebagian survei di Cicerung di kelurahan, nanya, "Wan, ada Cicerung teh asupna ka kabupaten apa kota?" Kabupaten. Sampai nih ya kelurahan. Nah dia tuh sampai bertanya-tanya, aneh di kabupaten teh mah kelurahan, takang apal deh kan? Di Sukabumi itu ada di Sukabumi. Dulu itu kan kewadanaan. Ya itu gedung kewadanaan nih, target. Jadi kewadanaan itu didirikan di sebuah kabupaten untuk memimpin mereka dapil. Jadi dapil-dapil tadi dipimpin ku hiji kewadanaan. Macam dapil 2 ya orang Cicerung, Cibadak dan sebagainya. Itu jadi dapil 2 dipimpin oleh satu kewadanaan. Nah, kewadanaan itu jadinya kelurahan. Jadi ayak kelurahan di Sukabumi itu ada 5 kelurahan kalau tidak salah. Ada 5. Jadi Cicerung, Cibadak, Palabuhan Ratu, Surade, jeung Cisaat apa naon gitu. Bisa dicek lah di googling itu. Emang ada kelurahan-kelurahan itu yang mengayomi dulu nak. Jadi dipimpin ku si Wadana eta dulu mah. Wadana eta teh mimpin. Nah, jadi lurah lah ke daerah kelurahan. Kan lamun di kota mah enggak ada kecamatan. Enggak ada desa. Ya adanya kelurahan semua gitu. Di urang aya 5 kelurahan dia dipimpin oleh 5 lurah. Gitu. Aya di setiap daerah juga ada gitu semua. Itu wilayah istimewa juga. Wilayah istimewa teh karena dianggapna kan Sukabumi itu kan 47 kecamatan ya. Gede banget gitu ya. Se-Indonesia se-Jawa Bali itu paling gede kedua ya setelah Banyuwangi kalau nggak salah, setelah Banyuwangi. Tapi warganya sedikit karena lo bating gunung di orang mah. Terpadat itu Kabupaten Bogor. Nah dibagi-bagilah gitu, ame wilayahnya terjaga gitu. Nah itu wadana zaman baheula mah. Ini gedung target nih itu dulu kewadanaan. Perhutanian gedung target mah kewadanaan mah iya bener. Pendopo gitu. Dulunya kayak gitu. Itu dipimpin oleh, bisa di searching itu mah ada di internet. Kalau belajar geografi juga
biasanya jelaskan bedana naon kelurahan. Ada ya istimewa juga, istimewanya karena sebagai daerah kan kita mah jadi daerah tempat masuknya Sukabumi lah, pintu masuknya Sukabumi, gerbangnya Cicurug gitu. Itu makanya menarik. Nah sebetulnya teman-teman taman baca itu harusnya punya toponomi daerah ya sebetulnya. Jadi kunaon nama Cicurug, kunaon nama Bang Bayang, kunaon nama Cicati. Nah itu dikaji bareng-bareng. Karena Sukabumi itu belum punya toponominya. Kota Bogor itu udah punya. Kota Bogor. Sumber Kang jujur. Nah itu makanya sampai kolot arareueuh ya. Enggak apa-apa masih bentuk fiksi juga enggak apa-apa. Asal Cicati ya kunaon disebut Cicati. Da baheula susukana penjajah ngabunuhan jelema dibebetkeun ka dinya loba getih. Dia disebut Cicati. Nah hal-hal kayak gitu itu kan antara ada dan tiadanya, antara fiksi dan juga nyaan gitu ya. Tapi itu yang bisa dicatat gitu. Nah, itu bisa menjadi bahan kajian teman-teman taman baca atau teman-teman yang kuliah juga untuk jadi bahan skripsi atau bahan tugas. Karena saya sampai sekarang nyari toponomi daerah untuk Kabupaten Sukabumi itu nggak ada. Di dinas kebudayaan juga nggak punya. Tuh. Untuk ulah gede teuing lah toponomi kabupaten, toponomi Cicurug aja. Kunaon misalnya di ngaranan Bang Bayang, kunaon di ngaranan Pamoyanan gitu ya, kunaon di ngaranan Anggerang. Nah, itu menjadi folklore yang menarik untuk kita bahas gitu ya. Jadi bahan pembelajaran juga ke kita. Bogor bogaeun, udah punya Bogor folklore, Kota Sukabumi juga udah punya gitu, folklore si toponomi ini. Malah dosen saya dulu Pak Arthur Esnalan bikin penelitian 200 varian jurig sa Jabar gitu ya. Kan menariknya, saya kan sempat bertanya, Pak arek naon curang neliti jurig gitu nya, arek naon neliti jurig. Nah, orang mah orang humaniora nya teh. Tenteuingan gitu kudu kitu diteliti. Henteu da saya menelitinya wilayah folklorna. Kan orang misalnya ngomongkeun jurig ya. Pastilah teman-teman yang seneng camping main ke Japanaspa aya we caritaeuna. Jurig Japanaspa mah lempangna mundur. Jadi tapakna teh tibalik, ngaranna teh si ieu. Nah, itu yang menarik teh. Gitu. Nah, itu yang dicatat. Kalau mau orang sasalah, kita kan senang dengan hal-hal seperti itu nya, folklore itu menarik bagi kita mah gitu. Nah, itu yang menurut saya itu harus tercatat oleh kita gitu. Dan Pak Arthur boga 200 varian jurig di Jawa Barat. Wah, edan ya. Loba ya jurig. Loba. Bari jeung ngaran-ngaranna teh aya naon gitu. Kalau teman-teman misalnya ke Pelabuhan Ratu, di Pelabuhan Ratu kita terkenal dengan Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Roro Kidul mah pantai selatan atuh. Da Pelabuhan Ratu mah lain ka Nyi Roro Kidul. Pelabuhan Ratu mah ka Nyi Kandita. Mun teu Puun Purnamasari. Antara itu sebetulnya gitu. Tapi orang lebih mengenalnya Nyi Roro Kidul karena ya ada Patilasana gitu ya di mana namanya di hotel Samudra Beach gitu. Tapi kan itu jadi wisata oke kan. Orang jadi ke Pelabuhan Ratu ulah pakai baju hijau. Itu kan jadi folklore yang menarik dan wisata gitu. Nya sok we nyieun kitu mah da bisa atuh nyieun kitu. Dinarasikeun we gitu. Tinggal akhirnya mah nyieun YouTube-na naon. Nah, itu orang hayang nawan kalau kita bisa kerja sama teman baca jeung arang atau jeung nu lain. Kita bikin toponomi Cicurug aja dulu. Boleh itu kan. Bentuknya entah itu nanti video terus dinarasikan sama kita dibuat buku Cicurug aja dulu gitu. Hiji-hiji gitu. Per desa Cicurug kan punya 13 desa ya. 12 desa satu kelurahan. Isi desa-desa ini kunaon Kutajaya, Tenjolaya, misalnya Cisaat atau misalnya Bang Bayang atau misalnya Nanggerang, Tenjo Ayu, kunaon di ngaranan tos gitu. Itu jadi menarik. Sungai-sungainya misalnya Cibeber, Citatah misalnya di handap aya, terus masih Cati. Kenapa disebut seperti itu? Itu menjadi bahan pembelajaran gitu. Asik itu, tapi ya bagi orang-orang kayak kita mah kan asiknya meneliti gitu. Itu Wan, ya kalau misalnya tadi ngomong kesiapan ya saya juga berpikir belum terlalu siap lah orang-orang di kita itu. Ya kalau kita juga ngelihat teman-teman mudanya ya, mahasiswa ya di Cicurug gitu. Kayaknya belum terlalu siap lah untuk itu. Tapi kalah kumaha ge kudu dilewatan, harus dihajar. Itu. Oke. Teman-teman ada lagi? Kamu ya? Iya palingnya nanti ngomongin isu Sukabumi Utara Kang. Iya. Eta menurut Akang jadi suatu potensi apa suatu masalah baru? DOB kan. Kan itu udah disahkan ya? Nah, naik teh pas pilkada gitu. Ya biasana tuh. Lamun ku gubernur mah kan tanda tangan. Ya Ridwan Kamil itu udah tanda tangan itu. Bogor Timur ya, Sukabumi Utara, Garut ya. Cianjur juga akan memisahkan mau bikin kota Madia. Menurut orang sih malah dulu mah aya bahasa kieu, aya Jawa Barat itu mau ganti nama
Gitu. Pasundannya. Hayang negara Pasundan gitu ya. Dambung menyandang nama Jawa nah. Ya baheula lah itu permasalahan dulu. Tapi sekarang kalau misalnya menurut saya otonomi daerah pemisahan wilayah ada bagusnya gitu ya, bagusnya ameh ya kita bisa otonomi gitu ya, bisa hidup sendiri gitu, bisa berkembang sendiri. Nya bawa-bawa orang kan lamun nyalonkeun jadi anggota DPR teh leuwih saeutik gitu ya. Kasarna mah gitu untuk calon-calon anggota DPR lah ataupun calon pemerintahan. Karena juga kita tuh kan tadi teh hanya merasa berjarak gitu. Dengan kota Sukabumi atau Kabupaten Sukabumi terlalu besar. Tapi ya tadi udah siap belum gitu ya, udah siap belum teh. Banyak PR-nya kayak Kabupaten Bandung Barat ketika dia memisahkan diri kan PR-nya banyak sekali itu yang harus diperbaiki, entah itu pembangunan wilayahnya, entah itu infrastrukturnya, itu banyak yang harus dilakukan. Terus cukup nggak SDM dan juga SDA-nya gitu kan. Pusat pemerintahan kan kayak di Cibadaknya si Kabupaten Sukabumi Utara teh. Tapi kantornya cenama di Nagrak cenama. Padahal gitulah polana teh. Dan itu sebetulnya udah ditandatangani. Menurut orang masih setuju aja. Main nyensim teh jauh teuing. Kudu ka Sukabumi jauh orang teh nyensim macan. Terus ya mudah-mudahan lebih berkembang gitu. Biar tidak terlalu kan Sukabumi teh gede teuing. Saya kan ya saya dikontrak sebagai penggiat budaya Kabupaten Sukabumi lah 2 tahun ini. Ketika saya mendata kebudayaan daerah selatan gitu nya, orang kudu ka Ciamas gitu nya, kudu ka Ciracap. Itu teh jauh bisa. Dan orang teh kudu ngendong gitu. Saya datang ke pesta nelayannya Ciwaru misalnya. Dan tak bisa orang kudu balik sapoe langsung balik teh. Itu saking jauhna Sukabumi. Gitu. Dibanding ke Ciwaru aing dibanding ke Cidadap mending ka Bandung. Bener kan. Asli kalau Maturan kejebetnya ke mana? Ya gitu. Karena dekat gitu. Maksudnya dekat ku jalanan. Nah, itu Sukabumi itu bermasalah di situ dan memang jadi timpang gitu. Timpang secara sosial dan ekonominya timpang. Ya, merata. Kalau teman-teman di Cicurug asal nyaman-nyaman ya kita dengan Cicurug ya gawe tinggal ke pabrik gitu nya. Hiduplah gitu, dagang laku gitu. Mun hayang martabak kaharep gitu. Sok geura cobaan ke daerah mana gitu ya, dari daerah pelosok. Komo macam ka Cibuaya misalnya gitu. Lagi Indomaret di kota ya. Patokannya Indomaret we. Tapi kan kita tidak mempermasalahkan itu ya, di desa mah udah bisa hidup sendiri. Tapi kayaknya harus diimbangi hal-hal kayak gitu. Kasihan juga teman-teman di daerah yang aya kene kan Sukabumi jalan rusak, kayaknya can aya listrik gitu aya kene. Kayaknya harus diimbangi dengan pemekaran itu. Tapi mudah-mudahan ya tetap politis sih gitu nya. Tadi omong politis kan ya itu mah masih akan jadi politis ya. Tapi ya orang sebagai rakyat ya menyaksikan aja gitu. Dan itu bisa berubah. Kecuali teman-teman ada yang mau berpolitik gitu. Kadang kan orang-orang Pasuruan mah geuleuhnya berpolitik. Aduh rada giung. Tapi harusnya ada. Kenapa? Karena merubah itu tidak bisa di luar saja. Kudu aya nu di jerona gitu. Itu mah pola sih gitu. Ngan mun geus di jero teuing ngikuti, teuing bisa berubah gitu. Karena kan leuwih loba di ditu gitu ya. Leuwih loba sainganna, leuwih loba anu nekan urang. Ya lamun teu kuatnya keluar deui. Ya paling ge kita kembali lagi ke lingkungan-lingkungan kayak gini. Perubahan-perubahan itu. Setuju sih orang. Kan sih orang setuju. Oke, ada lagi teman-teman dari sini? Ada nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya nih Kang Abay. Kang Aday soal. Iya, ada satu lagi. Ada lagi. Tapi ya mau obrolan bisa dilanjut sebenarnya. Kalau teman-teman kemalaman gitu yang cewek-ceweknya kayak orang ngobrol. Nggak, paling ngulas lagi yang tadi pertama mengenai permasalahan atau topik pembicaraan ada apa dengan Cicurug ya. Tadi kan ada beberapa aspek. Pertama infrastruktur ya, pariwisata, kesenian dan lain-lain. Nah, permasalahan tadi yang Kang Aday jelasin kan ya dari awal mengenai kita itu tahu eksistensinya si Cicurug dulu bukan dari masyarakatnya gitu. Nah, pertimbangan dari tadi pertanyaan dari Kang Ridwan juga, apakah siap Cicurug nanti bla 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 bla. Nah, jawaban mengenai tadi tidak siap atau siapnya masyarakat Cicurug, saya rasa ada beberapa solusi yang tadi Kang Aday jelasin dulu, jelasin juga mengenai industri kreatif yang bisa ditekankan, mengenai tadi permasalahan infrastruktur atau perekonomian masyarakat di Cicurug. Bisa aja kan perusahaan itu datang ke Cicurug dari investor luar gitu.
tapi bagaimana orang-orang di sini itu sejahtera atau bisa gitu kerja atau apa gitu. Nah, masalahnya ketika eksistensi masyarakatnya juga belum tahu apa Cicurug itu bagaimana, nanti kan jadi masalah itu tetap udah gitu terus berkesinambungan. Nah, mengenai si industri kreatif ini, saya rasa bisa jadi terobosan masyarakat Cicurug untuk dia bisa menantang arus dari perubahan Cicurug yang semakin maju atau berkembang ke depannya gitu. Mengenai nanti bisa aja kita masyarakat di luar sana bisa membentuk pola kreatifnya, bisa membentuk pola perekonomiannya sendiri, di mana itu juga bisa melawan para investor yang akan datang untuk memperbaharui atau mengotak-atik Cicurug sedemikian rupa gitu. Paling menurut saya mengenai salah satu solusinya, saya rasa industri kreatif itu sangat penting hari ini di era digital ya. Sangat mudah dan mantap. Ya itu sebetulnya dikembangkan ke pemerintah sekarang itu kan kembali ke desanya. Ya. Jadi program-program pemerintah itu banyak sekali di desa berdaya, desa kreatif, desa wisata, desa budaya gitu. Saya pegang desa budaya itu 2, Cikakak. Di Cikakak itu desa Marga Laksana jeung desa Cipta Rasa. Itu dikembangkan menjadi desa budaya. Sama industri kreatif yang dikembangkan. Di Sukabumi itu 5 desa pariwisata yang sedang dikembangkan. Nah, malam ini kalau nggak salah pengumuman dari Kemenkrab. Sukabumi yang masuk itu kan tahun kemarin itu desa Cisande di Cisantayan. Jadi desa pariwisata terbaik 50 se-Indonesia. Iya. Ya. Tapi sayangnya dia dapatnya awardnya WC terbaik se-Indonesia. Jadi kalau kalian mau lihat WC terbaik se-Indonesia ada di Cisande. Eta ting bener ting tuh, tapi dukanya pokoknya dia masuk 50 desa terbaik se-Indonesia. Sekarang yang masuk lagi 50 desa terbaik di Sukabumi itu di Waluran ya, Desa Hanjeli ya, Desa Hanjeli. Nama desa naon tapi dia mengembangkan Hanjeli. Cidahu itu Girijaya juga masuk gitu. Sekarang untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Nah, di desa wisata itu yang dikembangkannya itu kreativitasnya gitu kan. Bagaimana desa hidup gitu ya. Udah mulai hidup lagi nah karena kita mah orang kelurahan ya. Jadi bukan berpengaruh. Jadi asa beda dengan orang desa. Tengiluan perkembangan itu. Makanya saya ketika mau ikutan juga ada program nah gitu. Tapi betul si industri kreatif itu bisa menjadi penunjang gitu. Nantinya kedepannya seperti itu. Pasti akan seperti itu karena di wilayah-wilayah desa itu dikembangkan kayak gitu. Homestay, homestay itu sekarang pakai rumah, nggak harus bikin villa, bikin hotel gitu. Tuh kudu homestay orang tinggal di rumahnya itu. Itu kan di Boyolali itu yang dikembangkan. Satu kampung itu dijadikan homestay. Nah, teman-teman kalau main ke Cipta Gelar atau ke Cipta Sinar Resmi itu juga seperti itu sebetulnya. Pola-polanya homestay. Jadi nanti dibikin villa. Baduy juga seperti itu, gitu ya. Homestay, tapi ayeuna nah itu karena Baduy kurang filter juga di depannya udah dibikin beberapa rumah untuk bentuknya kamar gitu. Tuh itu juga homestay kan bentuk industri pariwisata, makanan, cenderamata yang kayak gitu menjadi ciri khas Sukabumi naon ya leuit-leuitan. Enak kan leuit everywhere-nya di mana-mana ya leuit gitu. Ya Cicurug ya leuit gitu ya. Di Sukabumi di mana-mana ya leuit. Nah, sekarang ada cenderamata-cendeраmatanya bentuknya leuit. Nah, itu juga sedang diperkembangkan. Hal-hal kayak gitu. Jadi pergerakan desa sekarang itu sangat diapresiasi. Anggarannya gede banget ya. Kalau orang-orang pendamping desa tahu lah itu seperti apa perkembangannya. Desa budaya aja saya untuk 2 desa di Sukabumi itu gede banget gitu. Dan itu memang harus kudu gituan gitu. Kudu dikembangkan si desa. Jadi santainya pas event eta manehna loba duit lah gitu. Walaupun di hari-hari kesehariannya mereka balik deh berladang, tapi di event itu ketika hajatan ketika mereka bikin event itu berkembang. Nah, kita sebagai penggerak ekonomi kreatif harus bisa menyebarkan isme itu. Bagaimana isme yang industri kreatif harus berkembang ya, harus terus didukung. Ada yang baru didukung, bukan hari ini usumnya kolaborasi. Bukan musimnya kompetisi. Kalau lu kompetisi ya lu akan terus yang anu menang. Tapi kalau usumnya kolaborasi, bagaimana kita bergabung bersinergi dengan teman-teman yang lain, industri kreatif hidup gitu kan. Sukabumi Kota lah, teman-teman Sukabumi Kreatif Hub itu sangat mengembangkan industri kreatif Sukabumi. Sekarang di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi juga ada Sukabumi Kreatif Network
Itu juga komite ekonomi kreatif di Kabupaten Sukabumi itu juga sedang dikembangkan. Kenapa? Karena ya tadi mungkin masa depan ekonomi Indonesia ya salah satunya adalah industri kreatif. Dan itu ya orang mah berpikir saya ingin orang-orang itu merdeka gitu. Bisa hudang berang. Gawe teh mulainya jam 1, ulah jam 7 isu. Ya. Dagang teh ngeunah gitu. Tapi orang loba duit dagang gitu. Emang dagangna berang gitu. Kan setidaknya itu hal kecil tapi membuat kita merdeka. Membuat kita teh senang. Banding lu puntennya ini punten harus bangun pagi, kerja dari pagi sampai sore, kerja dari pagi sampai sore. Nah itu menurut saya, tapi punten mungkin teman-teman yang bekerja seperti itu punya kenikmatan di situ gitu ya. Tapi kalau menurut saya ada yang lebih nikmat ketika teman-teman benar-benar hidup di hobinya gitu. Sebenarnya hobi jadi duit teh menyenangkan lah. Dan saya menyaksikan itu. Saya menyaksikan orang-orang yang bari cengiran menang duit. Ngabigo genep jam sehari dia gitu kan ya. Uangnya 8 juta per bulan. Di Ciambar wan aya YouTuber dia nge-review game gitu ya, gamenya dia atau pernah game lah, dia main game biasanya kos gitu ya. Itu mobilnya 2 wan. Kelo cah itu apaan saja yang beliau teh ngajajar di mana di lembur. Di Ciambar gunung. Dan lulusan SMA. Ketika saya tanya kumaha mang ya kieu. Diajar we Kang via YouTube dan alhamdulillah mobil 2, imah bagus. Di Cidahu mah aya anu mancing. Pernah dengarnya YouTuber Cicurug nu mancing jeung anu gitar. Nah, ada itu juga udah monetize. Nah, itu bisa dikembangkan dan isme itu yang kita jual ke orang-orang, bagaimana orang-orang benar-benar bahagia ketika bekerja gitu. Karena saya yakin ketika orang bahagia, tingkat kebahagiaan seseorang tinggi, mereka nyaman hidupnya. Nanti akan menguranglah kriminalitas, karena itu budak urus gitu, budak teh ulah sanana. Untuk ya. Tiba enggak kalau tak anak teh kan tidak keurusnya gara-gara itu. Mungkin teman-teman yang di sini juga ada yang merasakan indung bapak orang, papa ngijing indung bapak orang penting unggul. Nya ulah nyalahkeun budakna nyetopan truk di jalan, gitu nya nyenan konten nyetopan truk. Ulah nyalahkeun. Ya karena kita juga seperti itu, gitu. Tapi kan orang tua juga lamun orang teu gawe itu menghasilkan. Jadi itu mah terus we kos kitu circle-nya. Tapi gimana kalau kita bisa bekerja tapi kita juga bisa mengurus anak? Banyak kok yang melakukan itu. Ibu-ibu sekarang mah bisa menghasilkan dengan dagang online. Kita laki-laki juga bisa, yang misalnya dagang buku kah, dagang baju dan sebagainya. Asal ya semangat si industrinya itu. Ya tapi setiap orang punya keyakinan berbeda-beda untuk kenyamanan hidupnya. Gitu. Ya kalau saya sih nyamannya ya gitu, bisa hudang berang gitu. Beres salat subuh teh sare deui, ge gaweana rada berang. Tapi nikmat euy. Kalau orang juga lihat saya kan nanyana gitu si ada pagaweana ulin wae. Ya urang emang gaweana gitu. Ngadata ka ditu, ngadata ka dieu nya ulin bentukna. Tapi untuk mencapai titik itu teh ya harus berusaha dulu gitu. Enggak ujug-ujug gitu, harus ada yang kita kejar. Itu sih ya, mudah-mudahan benar industri kreatif Cicurug juga terus berkembang biar masyarakatnya ya semakin jos lah gitu, semakin asik lah gitu. Oke. Gitu. Makasih buat Kang siapa namanya? Akbar. Kang Akbar buat makasih. Akbar. Oke nih Kang Aday, kesimpulannya deh dari keseluruhan tema kita. Ya kesimpulan mungkin pesan aja dari Kang Aday. Ya, pesan saya sih buat teman-teman khususnya taman baca ataupun komunitas yang lain ya. Ya tadi ya, satu saya ingin mungkin pola pikir kita adalah pola pikir kolaborasi bukan pola pikir kompetisi. Karena nggak akan selesai deh kalau kita terus berkompetisi gitu. Tapi berkolaborasi, kita berjaring, kita membangun jaringan sebegitu besar, itu akan menciptakan sesuatu yang lebih menarik dibanding kita terus berusaha untuk jadi lebih bagus, mending kita berjejaring. Terus ya mudah-mudahan juga adanya kantong-kantong kreatif seperti Taman Baca, kantong-kantong kreatif di Cicurug itu bisa menambah hasanah perkembangan industri kreatif Cicurug. Jangan sampai kita jadi tidak peka dengan lingkungan kita tidak peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita menjadi orang apatis, itu juga nggak bagus gitu ya. Kita nggak peduli dengan lingkungan kita, itu nggak bagus. Tapi bagaimana teman-teman bisa punya rasa peduli, itu juga ya dari hal-hal seperti ini, dari obrolan-obrolan seperti ini. Ya tindak lanjut lebih besarnya ya mudah-mudahan Cicurug lebih kreatif lagi lah, lebih berkembang lagi gitu. Oke, mungkin sekian dari tema kita kali ini. Terima kasih buat Kang Aday yang sudah mampir ke Taman Baca Cicurug. Terima kasih juga buat Kang Riwan nih yang udah ngundang nih ke sini buat belajar di sini sama buat sharing lah sama kita semua ya. Buat teman-teman juga makasih buat semuanya.
Mohon maaf nih kalau ada banyak salah-salah kata dan diambil positifnya aja. Ya. Baik. Edit aja ya. Oke, makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.